Dia teman kita, dia itu disabilitas ya. Disabilitas Kak, nyalain lampunya, Kak. artinya terlahir dengan keterbatasan tubuh. Namanya siapa? Nedi. Boleh diceritakan dari kampungnya mana? Cianjur. Itu tahun berapa? Tahun berapa ya saya itu? Sekarang di sini udah hampir 20 tahun lebih lah. Oh, 20 tahun. Rantau. Berarti waktu itu umur berapa? Ya, dulu dari kampung itu ke Jakarta itu ingin mencari kegiatan lah, keahlian sebagai penyandang disabilitas. Di suatu disabilitas itu harus punya skill, kita mencari skill. Sebentar ya, boleh aku videokan keterbatasan atau disabilitasnya? Saya itu sakit waktu kecil itu. Enggak, Kaki saya itu dulu normal ya. Sekarang karena saya dulu Kaki. sakit di usia 7 tahun. 7 tahun. Saya sakit polio. Oh, polio. Jadi kaki saya mengecil dua-duanya. Itu di umur 7 tahun. Itu dari apa? Sekolah SD lah. Ya, SD, pas polio tahu-tahu indikasinya apa tuh? Waktu awal-awal muntah-muntah, panas, disuntik. Oh, disuntik. Jadi untuk pengetahuan juga ya, kalau kita mempunyai anak atau apa, ada tanda-tanda polio, jadi kita menyikapi dengan cepat Ya, biar tidak kena polio. yo. Kalau sekarang kan udah ada Ya. tetes ya, tetes Ya. polio kan usia 0 sampai 7 tahun dulu kan nggak ada. Kalau di kampung kan masih mantri. Kalau sekarang kan di sini di Jakarta kan ada rumah sakit, puskesmas. Kalau dulu kan mantri. Iya, Kalau mantri di yang. kampung, gitu. Mantri. Efeknya ya gitu. Setelah habis polio kaki mengecil. Nggak sempat putus asa mau kemana lagi. Akhirnya saya sekolah ya, melanjutin merangkak sekolah. Walaupun merangkak nggak kayak dulu di Jakarta kan, kampung kan merangkak. Jauh juga lah jalannya, naik turun gunung lah. Kalau di sampai usia SD sampai lulusan SD sekolah dasar udah saya nggak sekolah lagi sampai SD. Saya merantau ke Jakarta. Naik di Jakarta itu ya naik ini ya pengalaman sayur itu pengalaman. Saya naik mobil sayuran itu ada tetangga yang jual sayuran. Sayuran itu ya saya ikut lah tempat sayuran yang jualan pisang gitu kan, nanti saya pulang lagi. Aturan sih gitu. Saya ke Cianjur kotanya kan jauh. Di Cianjur kotanya saya bawa tas, bawa kakak orang tua kan buat identitas karena saya kan belum punya KTP. Iya. Masih kecil gitu. Di situ saya mau ke masjid, akhirnya tas saya ada yang bawa kabur gitu kan. Jadi uang saya sama kakak itu hilang semua. Saya nggak punya apa-apa. Saya ke masjid ada yang nolongin ya, kasih buat makan lah ya kan, udah ini ya. Akhirnya saya ke Jakarta tuh, kepikiran Jakarta itu karena teman-teman saya itu yang lulusan SD itu kerjanya di Jakarta, di Ciputat gitu. Tujuan saya mau ke Ciputat ya. Ciputat kan lebar saya kan Ya. Dari situ saya naik mobil kampung rambutan, bis rambutan. Dari rambutan itu mau jurusan ke Ciputat, saya salah naik jurusan, ternyata naik bis 509 nyampe Lebak Bulus dulu. Lebak Bulus dan nyampe kemana-mana ya. Di
situ saya tersesat lah di Lebak Bulus ceritanya. Akhirnya saya ikut berjualan kaset VCD sama orang lama. Ya dari hasil kaset VCD saya buat pelatihan singkat cerita, buat pelatihan elektronik kan belum. Oh, elektronik ini ya. Ya, belum ada handphone dulu. Ini. Apa lama-lama kan saya update lagi dulu dengan kursus-kursus ke HP. Nah, ini ya, ini sertifikat pelatihan. Ya situ saya kerja di Roxy Mas, yang lain di garansi di Batam di ini, yang pengalaman ini. Ya sampai sini dan keluarga punya anak dua lah ya. Iya. Waktu awal ketemu istri itu seperti apa? Ketemu istri itu lagi ada seminar. Oh, seminar. Itu juga ketemu 2 minggu. Saya kan udah punya pacar 2 tahun, malah nggak jadi ketemu yang seminggu. Sering ikut kegiatan organisasi kayak semacam santunan anak yatim gitu kan, ikut. Ya disitulah saya mulai senang kan dengan ada banyak sosialnya. Ya saya akhirnya nikah lah di situ. Ya punya anak si jodoh sepasang. Menikah masih di KUA ya? Ya di KUA. KUA terus untuk acara resepsinya ada? Oh enggak, Enggak, aja. biasa aja, sederhana. Nah, terus punya anak dua. Nah, yang pertama namanya Noval ya, yang kedua masih bayi umur 1 tahun 24 bulan. Yang kedua itu perempuan. Jadi pas ya sepasang. Terus ini penghargaan apa aja yang sudah kamu dapatkan dari usaha kreatif kamu? Banyak sih, bukan dari ini ya. Saya sebagai narasumber MKM, terus dari sertifikat kursus handphone, kursus pelatihan digital marketing, terus ini dari lomba-lomba kreatif buat video. Sebagai narasumber sering diundang untuk motivasi di kantor, jadi pembicara. Dengar kamu juga pernah juara 1 untuk pembuat lomba video HDI disabilitas. Itu juara 1 ya? Juara 1. Dari berapa peserta? 215. Ini hebat sekali. Ini dibilang kecerdasan, kemampuan pikir direalisasikan dengan nyata melalui pikiran. Nedi ini ya mungkin di pikiran itu selalu ada ide-ide yang sekarang ini ingin direalisasikan dalam bayangan pikiran apa? Ya, saya ingin buka lapangan kerja aja buat teman-teman, termasuk teman-teman seperti saya. Iya. Disabilitas, bisa buka servis handphone kalau yang tidak punya pendidikan tinggi, jadi punya keahlian lah ya. Punya keahlian seperti servis handphone atau penjualan online gitu. Makanya saya pelajari yang saya sesuai dengan pengalaman saya gitu. Tapi udah banyak ya yang sudah berhasil? Ya ada yang berhasil, ada yang belum
belum gitu, karena yang mungkin kalau tergantung keseriusan dari siswanya. Dengar-dengar ada yang dari nggak punya sampai bisa beli mobil. Ada aja sih kalau yang gitu, ya tergantung dari kemauannya mereka lah, semangatnya untuk mengembangkan yang lebih besar, terus kemauannya ini ada, terus dengan modal ada, mereka akhirnya buka yang lebih besar. Dengar-dengar ini ya, suka olahraga pingpong. Ya baru suka gitu kan. Itu perasaannya gimana itu? Pertama kali main pingpong. Perasaannya saya senang dengan duduk di kursi roda, kok bisa gitu, ya kan, dengan orang pada umumnya, ya orang normal ya kan, saya kok bisa gitu. Jadi saya ikut mencoba lah ya kan, dengan belajar pingpong. Akhirnya ketemu dengan Pak Budi ya. Pak Budi ternyata senior lah ya kan, disabilitas yang bisa pingpong gitu kan. Ternyata ada lagi yang lebih hebat-hebat lagi, saya ingin belajar lagi sama beliau semua. Itu kan pingpong kayaknya bahagia banget ya. Apa bayangan atau impian dari kamu suka pingpong? Apa realisasi yang ingin kamu wujudkan? Saya sih pingpong, jadi buat sebagai saya sih pingpong itu olahraga. Olahraga karena tangan itu kan harus gerak, kayak nggak duduk terus ya. Jadi kalau ada tubuh saya jadi mengalir lah darah-darah ya kan, terus bisa ada penyalurannya kebetulan ada penyalurannya disabilitas. Oh ada nggak sampai ada orang-orang ya sampai medali emas sampai itu gitu kan. Saya sih nggak terpikir jauh-jauh gitu kan, yang penting saya mau berlatih bisa. Ya ingin belajar lebih aktif lagi, belajar lebih kalau sering lah. Ya, kalau Nedi kan ada yang dapat juara, dapat medali emas, berarti ada terbesit pingpong itu menjadi suatu pekerjaan buat Nedi. Segala sesuatu sih bagi saya kalau untuk dari kita ditekunin pasti menghasilkan. Jadi usaha itu tidak akan mengkhianati hasil kalau kita sungguh-sungguh. Nah, kebetulan di Indonesia, di Jakarta juga disabilitas itu para atlet ya bisa dari kita belajar gitu, dan nanti sampai punya rumah, beli mobil gitu kan, itu kan suatu bonus ya. Nah, bonus. di situ saya ada keinginan lah ya terinspirasi. kan, dari inspirasi ingin gitu kan jadi juara 1 gitu kan, tingkat internasional lah ya kan, bisa membawa nama baik Indonesia. Ya itu aja sih, saya ingin nama baik Indonesia. Hasilnya kalau memang Allah memberi bonus, itu kan bonus lebihnya saya ingin membuka pelatihan buat disabilitas gratis, itu aja sih. Oh jadi itu pengen ngembangkan. Selama ini pembinaan pemerintah ya, itu belum tersentuh. Belum tersentuh atau belum dipenuhi? Belum terpenuhi karena kan dari dari perorangan individu, karena bukan yayasan. Jadi kamu siap terjun ke pingpong? Siap. Oh. Jadi nih, karena pingpong itu melihat teman saya itu jadi motivasi. Oh, dengan usia ini, kemarin saya dengan usia 37 ya, kemarin saya merasa terlambat gitu karena udah punya anak 2. Ternyata ngelihat ada lagi teman-teman di usia di atas 50 ada masuk. Yang 59 ada. Oh, ada ya. Nah di situ saya bikin semangat lagi, bergebu-gebu. Target saya setahun itu harus bisa. Oke Nedi, ini sungguh luar biasa.
cerita dari perjuangannya dari keluar dari keminder, Ya zona aman lah ya. minder ya. Kalau istilahnya kalau kita kan Tidak apa percaya diri, ada kekurangan, tidak ada kelebihan. pasti ada kelebihan itu. Jadi untuk teman-teman yang disabilitas atau apa, Ya, tetap semangat. untuk teman-teman disabilitas itu semangat, di mana kita ada kemauan yang keras atau semangatnya tinggi mau belajar pada ahlinya. Kalau kita belajar pada ahlinya pasti bisa. Kalau kita belajar servis handphone, ya kerjakan sama yang pernah servis handphone. Jangan belajar sama sarjana handphone tapi belum pernah servis handphone. Jadi yang paling utama pertama itu praktek ya. Praktek ya pada ahlinya, pengalaman. Makanya saya dengan lulusan SD di keterbatasan pendidikan, saya nggak merasa minder karena saya belajar dari pengalaman di dunia elektronik, karena saya mengalami handphone itu gimana bisa hidup, TV itu gimana bisa hidup. Kalau sarjana elektronik kan kebanyakan teori, gimana buat skema kayak gini. Kalau ini kan gimana memperbaiki, di mana kerusakan, nah itu aja. Jadi kita tahu kerusakannya di mana. Nah, jadi untuk di bermasyarakat itu kerusakan ini langsung dapat duit. Itu jadi sistemnya buat kemandirian. Kalau kita buka usaha kecil, ya contohnya buka talase kecil dinamakan servis handphone, servis elektronik, bisa gitu kan langsung dapat duit. Jadi dapat duit itu bonus ya. Ya dari hasil kerja kita. Ya, bonus kita. Nah, ini aku sebentar ya. Aku pengen lihat piagam lomba sebentar. Nah, ini sertifikat ya. Lomba video YouTube disabilitas. Juara 1 kreator. Dan kemandirian kamu pergi kemana-mana ada alat transportasi ya. Ada bawa motor. Oh ya, mana ini, kita lihat motornya tuh. Nah ini jadi kalau mau kemana-mana itu bukan hambatan ya. Ini rakit ya. Ya. Jadi kalau mau kemana-mana dengan adanya tujuan pasti bisa. Ya. Seperti Nedi juga mau apapun kalau ada kemauan itu pasti bisa. Bisa. Untuk teman-teman yang disabilitas atau apa kata-kata motivasi untuk teman-teman yang disabilitas? Ya, jangan putus asa, jangan bawa kita itu dengan adanya kekurangan termasuk kaki, nggak ada tangan, itu bukan suatu alasan. Ya. Jadi bisa apa aja sih, yang penting kita dengan hobinya aja gitu. Kalau kita hobinya dengan zaman sekarang kan bisa ada jualan online, bisa menghasilkan uang. Jadi disabilitas itu bukan disabilitas itu hanya aksesoris saja. Jadi kalau teman-teman yang ingin belajar handphone atau apa-apa, yang ingin belajar. Kalau ingin belajar seperti sungguh-sungguh servis handphone, boleh gitu di sini. Sama Nedi bisa ya, yang ingin benar-benar praktek nyata, belajar nyata ilmu untuk kehidupan. Iya. Ya, jadi Nedi
eh, mengajar, mempraktekkan untuk kehidupan, pembekalan hidup bagi teman-teman semua. Jadi kalau yang belajar itu pasti dapat sertifikat. Kalau kita gabung dengan ada suatu kayak perusahaan dapat gitu. Kalau untuk ini mah kita nggak butuh sertifikat, Oh, yang penting bisa. yang penting bisa, yang penting praktek bisa ya. Oke, Tujuannya mandirian. iya ya. Oke, makasih sekali Nedi. Nih pasti teman-teman bisa mengikuti jejak Nedi ini. Dia ya sekarang dari SD, dari ketidakberadaan sekarang menjadi pengusaha konter ya, servis handphone. Oke, kasih semangat buat teman-teman. Semangat teman-teman. Salam disabilitas.